dari sekian banyak keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan, maka di sini ya kita sebutkan satu keutamaan, satu keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya, yaitu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian buka bersama Masjid Asy-Syuhada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Dan di antara nikmat yang besar, karunia yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dipertemukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Dipertemukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan kita bertakwa. Diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, merupakan nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kita mengetahui ya bagaimana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Bulan yang di dalamnya banyak sekali keberkahan dan keutamaan yang bisa kita raih. Di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dari sekian banyak keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan, maka di sini ya kita sebutkan satu keutamaan, satu keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya, yaitu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan ya bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Qadar ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah menegaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar ya hanya ada pada bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Al-Qur'an yang kita tahu, Al-Qur'an adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang paling mulia dari semua kitab. Allah turunkan kepada manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia,
yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan melalui perantara malaikat yang paling mulia. Itu siapa, Pak? Malaikat Jibril alaihissalam. Allah turunkan kepada manusia yang paling mulia. Allah pilih malaikat yang paling mulia untuk perantara. Diturunkannya Al-Quran yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun pilih waktu yang paling mulia pula, yaitu bulan Ramadan. Bahkan kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, semua kitab-kitab samawi, semua kitab-kitab langit, semua kitab-kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya Allah turunkan pada bulan Ramadan. Tidak hanya Al-Quran. Kitab Allah tidak hanya Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada para nabi juga ada sebelumnya. Kita tahu kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, Suhufu Ibrahim, semuanya Allah turunkan pada bulan Ramadan. Hanya saja banyak perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, yang menunjukkan kemuliaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Di antara perbedaannya bahwasanya Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berjanji Allah akan menjaga Al-Quran. Allah akan menjaga Al-Quran dari segala bentuk perubahan. Maka Al-Quran dari dulu sampai nanti pada hari kiamat, Al-Quran satu sama. Al-Quran yang ada di sini dengan Al-Quran yang ada di daerah yang lain semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya cara membacanya saja, karena ada beberapa riwayat. Tapi Al-Qurannya sama. Dan nanti Allah akan jaga nanti sampai pada hari kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab Allah yang lainnya, Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Maka kita dapati kitab-kitab lain sudah mengalami perubahan. Kita sudah tidak lagi mendapatkan kitab Allah yang dulu. Sekarang ini Taurat, Zabur, Injil semuanya diganti. Bahkan sebentar-sebentar ada revisi. Bahkan kitab Injil di sini dengan kitab Injil yang ada di daerah lain berbeda isinya. Maka sekarang kita tidak bisa percaya dengan kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Akan tetapi semuanya Allah turunkan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan kitab sucinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbedaan yang lainnya, cara menurunkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya berbeda. Kalau kitab yang lainnya Allah turunkan sekaligus kepada para nabi-nabinya, sekaligus dari awal sampai akhir tanpa bertahap. Akan tetapi Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, sesuai dengan keadaan. Kadang satu ayat, dua ayat, kadang satu surat, sesuai dengan keadaan yang sesuai dengan ayat tersebut. Sampai sempurnanya Al-Quran ini selama kurang lebih 24 tahun. Tahapan Allah menurunkan Al-Quran. Lalu bagaimana Ustaz maksud Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Maksudnya gimana nih Pak? Karena kita tahu Al-Quran ini turun kepada Nabi kita Muhammad secara bertahap. Tapi maksudnya Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maksudnya apa ini? Ini ada doorpress gak ini? Gak ada doorpress ini ya. Qadarullah saya nggak bawa doorpress ini. Ada yang tahu? Maksudnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Ya di sana ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama adalah pendapat yang sangat kuat yang dikuatkan oleh banyak dari kalangan para sahabat, di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Bahwasanya beliau mengatakan maksudnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu Al-Quran secara utuh, keseluruhan, diturunkan sekali langsung. Tapi bukan langsung kepada Rasulullah, tapi maksudnya diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Jadi dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia, di Baitul Izzah, diturunkan secara sempurna pada bulan Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah, ya, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, diturunkan kepada Rasulullah secara bertahap dan tidak mesti pada bulan Ramadan. Ini maksud, ya, diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi paham ya Bang ya? Maksudnya yaitu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini pendapat yang pertama, dan pendapat ini pendapat yang sangat kuat. Kemudian pendapat yang kedua, maksudnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu awal mula Al-Quran diturunkan, permulaan Al-Quran diturunkan. Surat apa Pak? Surat apa? Ayat yang pertama kali turun? Al-Alaq. Allah turunkan kepada Rasulullah pada waktu beliau di Gua Hira, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi maksudnya Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, yaitu permulaan Al-Quran Allah turunkan. Namun pendapat mayoritas para ulama yaitu pendapat yang pertama, wallahu taala a'lam. Oleh karena itu kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan yang Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Dan karena sebab ini, maka bulan Ramadan dikenal dengan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ya. Oleh karenanya, ya, amalan yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan untuk diamalkan oleh seorang muslim di bulan Ramadan, dari sekian banyak amalan, yang sangat ditekankan adalah, ya, membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau hari-hari di setiap hari, ya, kita dianjurkan, kita ditekankan, ya, untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan, ya, anjuran tersebut lebih besar lagi. Kita lebih dianjurkan lagi untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, entah itu membacanya, mentadaburinya atau mempelajarinya. Dan itu kita lihat dari potretnya para ulama. Nanti kita akan sampaikan, ya, bagaimana kisah para ulama dengan Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Dan sebelumnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Suri tauladan kita telah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau, ya, bermuamalah dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam. Kata beliau, sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Tidak ada manusia yang lebih dermawan daripada Rasulullah. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya para sahabat, bagaimana kedermawaan Utsman bin Affan, bagaimana kedermawaannya Abu Bakar, bagaimana kedermawaannya Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW jauh lebih dermawan dari semua manusia. Dan kedermawaan Rasulullah itu bertambah, ya, bahkan tidak terbendung, seperti angin yang berhembus tatkala di bulan Ramadan. Yaitu bulan, kata beliau,
bulan di mana malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam senantiasa mendatangi Rasulullah di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malam di bulan Ramadan malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Untuk apa? Ya, untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Ramadan setiap malam Rasulullah menyetorkan Al-Quran, menyetorkan Al-Qurannya kepada Jibril alaihi salam di bulan Ramadan. Maka ini ya dapat kita ambil faidah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita, ya, bagaimana di bulan Ramadan ya kita lebih banyak lagi waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu juga dengan potret para ulama, para sahabat Rasulullah SAW, para tabi dan orang-orang setelahnya. Ya bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya diriwayatkan bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah keberapa ini Pak Umar? Khalifah keberapa? Kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab, ya, beliau mengumpulkan manusia ya untuk mengerjakan sholat tarawih. Kemudian beliau memerintahkan sebagian para sahabat-sahabat yang memiliki ilmu lebih dalam Al-Quran. Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari, diperintahkan untuk menjadi imam. Kemudian apa yang dibaca sahabat tersebut di sholat tarawihnya Pak? Ya, diriwayatkan bahwasanya sahabat Ubay bin Ka'ab yang membaca 200 ayat di setiap rakaatnya. 200 ayat di setiap rakaat. Bahkan diriwayatkan selesai sholat tarawih itu menjelang fajar. Bahkan diriwayatkan di situ ya sebagian orang itu sholatnya dengan menggunakan tongkat. Ya karena panjangnya ya sholat tersebut. Jadi banyak membaca Al-Quran di sholat-sholat malamnya. Juga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat malam di bulan Ramadan dan diikuti oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Apa yang dibaca oleh Rasulullah Pak? Rasulullah di sholat malam di bulan Ramadan yang diriwayatkan beliau membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa di satu rakaat. Kuat Pak? Kuat ya Pak ini Pak? Al-Baqarah dan An-Nisa satu rakaat. Rakaat berikutnya surat Ali Imran. Ya. Ini satu rakaat, satu halaman saja udah, ya Masya Allah. Kalau di pondok-pondok alhamdulillah, ini sudah mulai di pondok-pondok, ya satu malam satu juz. Jadi selesai Ramadan, ya selesai khatam sekali dalam sholat, alhamdulillah. Ya begitulah potret ya para ulama, ya bagaimana mereka ya berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Padahal kita tahu fatwa para ulama, ya mereka membenci, mereka tidak menganjurkan, membenci menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Membaca Al-Quran menghatamnya kurang dari 3 hari. Mereka membenci karena khawatirnya ya orang tersebut hanya sibuk membaca tanpa memperhatikan ya hukum bacaan, tanpa memperhatikan pelajaran dari Al-Quran yang dia baca. Maka para ulama membenci menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Namun khusus di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya maka para ulama membolehkan. Ya tidak lagi membenci khusus di bulan Ramadan.
Oleh karena diriwayatkan dalam kitab yang khusus ya tentang sirahnya para ulama, ya kalau kita pernah mendengar kitab Siyar A'lamin Nubala. Kitab Siyar A'lamin Nubala. Pernah mendengar Pak kitabnya? Pernah mendengar? Ini mendengar dulu, ini belum melihat kitab. Siyar A'lamin Nubala. Itu yang menceritakan tentang ya sirahnya para ulama. Diriwayatkan bahwasannya Qatadah dalam Siyar A'lamin Nubala, Qatadah salah seorang tabi'in yang meninggal tahun 60-an Hijriah, yang merupakan murid besar dari sahabat Anas bin Malik. Yang mana Imam Qatadah ini dipuji oleh para ulama di masa beliau, dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dipuji oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Bahkan mereka mengatakan, ya, tidak ada yang lebih paham dengan Al-Qur'an ya pada zaman tersebut dari Qatadah rahimahullah. Diriwayatkan bahwasanya kana Qatadatu yakhtimul Qur'an fi sab'in. Bahwasanya Qatadah beliau senantiasa menghatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari. Setiap 7 hari khatam Al-Qur'an, 7 hari khatam Al-Qur'an. Fa idza jaa Ramadan. Tapi apabila datang bulan Ramadan, jadi 7 hari tadi selain bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, ya, khatama fi kulli talatin. Menghatamkan setiap 3 hari. 3 hari khatam. Wa idza ja'al asru. Kemudian kalau sudah datang 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka lebih intens lagi. Karena ya khatama fi kulli lailatin. Maka beliau menghatamkan Al-Qur'an ya setiap malam. Setiap malam. Jadi kalau hari-hari itu 7 hari sekali khatam, ya. Awal pertengahan Ramadan setiap 3 hari, 10 hari terakhir bulan Ramadan setiap hari. Ya walaupun kita nggak bisa seperti mereka, ya, kita nggak bisa seperti mereka, ya. Namun setidaknya dengan membaca ya sirah mereka, ya, membuat kita ini tambah semangat, ya. Mengangkat ya semangat kita untuk lebih semangat lagi dalam membaca atau mempelajari Al-Qur'an khususnya di bulan Ramadan. Walaupun kita tidak bisa ya seperti mereka. Ustaz ini cerita-cerita begitu apa Ustaz? Khatam 3 hari sekali. Ya, tadi. Jadi, ya dengan membaca sirahnya para ulama yang membuat kita ini semakin semangat walaupun kita tidak bisa seperti mereka. Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Ya diriwayatkan, ya murid beliau mengatakan, kana Syafi'i yahtimul Qur'an fi Ramadan sittina khatmatan. Imam Syafi'i beliau biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Berapa kali Pak? Sittina khatmatan. Berapa? 60. Berarti sehari 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Allahu Akbar. Imam Syafi'i. Juga seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in, Al-Aswad bin Zaid. Al-Aswad bin Zaid seorang tabi'in, ya. Juga diriwayatkan bahwasanya Ibrahim An-Nakhai pernah mengatakan kanal aswadu. Ya. Kanal aswadu yahtimul Qur'an fi syahri Ramadan fi kulli salatin. Bahwasanya Al-Aswad, ya, bin Zaid seorang tabi'in menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan setiap 3 hari. Ya tidak beda. Ya setiap 3 hari. Ini luar biasa. Bahkan diriwayatkan di situ Al-Aswad bin Zaid. Al-Aswad bin Zaid istirahatnya di bulan Ramadan, istirahatnya itu cuma antara waktu maghrib sampai isya. Istirahatnya. Ya kemudian setelah isya sampai subuh itu sholat dan baca Al-Quran. Ini Al-Aswad bin Zaid. Jadi kaum muslimin muslimat
rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya bahwasannya ya syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, ya. Karena pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan kita lihat ya kebiasaan para ulama ya dicontohkan dari Rasulullah bagaimana di bulan Ramadan itu intensitasnya membaca Al-Qurannya lebih tinggi. Ya. Hari-hari mereka ya berinteraksi dengan Al-Quran, namun di bulan Ramadan ini interaksinya lebih tinggi. Dan banyak keberkahan yang bisa kita raih dengan Al-Quran. Banyak keberkahan yang bisa kita raih dengan Al-Quran, ya, membacanya, ya. Ya, insyaallah kapan-kapan akan kita sebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Membaca kita mendapatkan pahala, ya, entah itu membaca langsung dengan Al-Quran, ya. Kalau tidak, ya sambil kita kegiatan, ya, sambil kita berjalan, sambil kita naik kendaraan, ya, atau sambil ibu-ibu sambil nyapu, sambil yang lain, kita baca Al-Quran bisa dengan hafalan. Ya, Al-Quran yang bisa kita baca, yang kita hafal, kita baca. Ya. Kalau tidak bisa, ya mendengarkan pun dapat keberkahan. Mendengarkan Al-Quran, ya tidak membaca, mendengarkan kita mendapatkan keberkahan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan oleh kalian Al-Quran, fastami'u lahu. Fastami itu kalau bahasa Arab mendengar itu apa, Pak? Sami'a yasma'u. Tapi Allah tidak menggunakan kata sami'a yasma'u, tapi istama'a yastami'u. Artinya yang mendengarkan dengan menghadirkan hati. Jadi tidak hanya telinga, tapi benar-benar memperhatikan. Jadi kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan dengan seksama dan diamlah, ya, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendengarkan saja mendapatkan ya keberkahan. Ya. Kemudian mempelajari, ya mempelajari Al-Quran. Kita tidak banyak membaca Al-Quran, yang kita baca hanya misalnya surat Al-Baqarah saja, tapi beserta tafsirnya, beserta penjelasannya. Maka ini juga ya keberkahan dari Al-Quran. Namun dari semua amalan yang bisa kita amalkan dari Al-Quran, yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan di bulan Ramadan, ini ya ada dua, yaitu membaca Al-Quran, yang kedua mempelajari Al-Quran. Ini dua ini sangat ditekankan. Ya mungkin kalian bisa membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, ya, tanpa membaca tafsirnya, tanpa membaca penjelasannya. Atau ya sedikit saja membacanya, mungkin selama Ramadan cuma sekali saja hatam, atau mungkin gak hatam, gak apa-apa, tapi disertai dengan tafsirnya, ya, penjelasannya. Ya, maka ini ya dua amalan yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan di bulan Ramadan yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran, tilawatul Quran, dan mempelajari ya kandungan dari Al-Quran. Baik. Tapi semoga yang sedikit ini dapat memberikan tambahan ilmu kepada kita, ilmu yang bisa menambahkan rasa takut kita kepada Allah, ilmu yang bisa kita amalkan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.